terkait dengan perpanjangan Freeport. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa 2 tahun terakhir telah kita melakukan negosiasi komunikasi intens antara pemerintah Indonesia, Mind ID dan Freeport McMoran. Secara kebetulan puncak produksi Freeport itu puncak-puncaknya 2035. Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi 1 tahun pada saat belum terjadi musibah itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat daripada tembaga yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900.000 lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas. Dan produksi ini adalah merupakan hasil eksplorasi yang dilakukan pada tahun 2002-2003. Karena ini eksplorasinya di underground itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Nah, oleh karena 2035 itu adalah puncaknya, maka kita berpandangan bahwa penting untuk kita mencari solusi dalam rangka eksistensi dan keberlanjutan daripada usaha di Timika di Papua. Maka hari ini komposisinya adalah saham kita dari 100% itu kita punya 51%. Perpanjangannya ini kita lakukan dengan maksud agar bisa dilakukan eksplorasi di awal dengan menambah 12% saham kepada negara, jadi dilakukan divestasi. 12% ini tanpa ada biaya apapun, khususnya untuk pengambil alihan 12%. Namun dalam proses untuk bagaimana meningkatkan eksplorasi pasti disitu membutuhkan biaya, disitulah ditanggung renteng. Nah dengan demikian maka pada tahun 2041 negara akan mendapatkan saham 51 tambah 12% berarti 63, di mana penambahan 12% saham ini juga akan berkontribusi, akan dibagi sebagian kepada pemerintah daerah Papua penghasil tambang. Nah dengan demikian maka penciptaan lapangan pekerjaan dapat bertambah, yang existing tetap bertahan, pendapatan negara juga bertambah, begitupun royalti PNBP dan pendapatan daerah. Nah kira-kira itu terkait dengan Freeport. Namun setelah MOU ini ditandatangani, tahap berikutnya adalah kami akan melakukan pembahasan teknis terkait dengan administrasi-administrasi yang akan dipenuhi oleh pihak Freeport. Sudah barang tentu dalam bernegosiasi kami akan mengedepankan kepentingan negara lebih ke depan. Karena pasal 33 Undang-Undang 45 sebagaimana apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah kita harus mengedepankan kepentingan negara, dan oleh karena itu di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas. Ini biar tidak disalah terjemahkan lain-lain oleh saudara-saudara saya yang ada di tanah air. Yang berikut menyangkut dengan urusan etanol. Bapak Ibu semua, salah satu strategi untuk kita mendorong ketahanan energi dan kedaulatan energi kita adalah kita akan menerapkan bagian daripada bensin kita akan campur dengan etanol, mandatori. Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia. Namun sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja, termasuk di impor dari Amerika. Sampai dengan kebutuhan produksi kita dalam negeri terpenuhi. Ini paralel aja sebenarnya, paralel aja biasa. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa di sini kita juga melakukan komunikasi terhadap ExxonMobil. ExxonMobil ini salah satu perusahaan minyak Amerika Serikat yang sudah 100 tahun lebih yang beroperasi di Indonesia, dan mereka adalah salah satu penyumbang lifting terbesar selain Pertamina. Hari ini lifting mereka kurang lebih sekitar 170.000 sampai 185.000 barel. Kita akan memperpanjang sampai dengan 2055 dengan total investasi kurang lebih menambah 10 miliar US dollar. Namun ada beberapa hal yang harus kita clearkan, termasuk dalamnya adalah sharing cost recovery antara pendapatan negara dan pendapatan K3S. Sebentar lagi akan selesai. Ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komunikasi bilateral kita antara pihak swasta yang ada di sini maupun dengan pemerintah Indonesia, termasuk dalamnya adalah berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang,
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.